Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6391. Seseorang bawa dia keluar. Mandy Zimmer terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Lina Pena lagi. Tetapi melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pengawal untuk membawa orang itu keluar. Hector Thompson menyaksikan pemandangan di depannya dengan penuh minat. Melihat mentalitas Mandy Zimmer yang agak meledak-ledak, dia tahu betul bahwa kejadian sebelumnya, ditambah dengan kesulitan kompi ke-9, membuat wanita cantik ini diambang kehilangan kendali. Wanita yang lepas kendali seringkali paling mudah dikendalikan. Memikirkan hal ini, Hector Thompson tiba-tiba merasa bahwa teh murah yang diletakkan di depannya terasa jauh lebih enak. Retak. Sebelum satpam mendekat, Lina Pena yang sedikit tersesat, tiba-tiba melangkah maju, meraih kontrak di atas meja, dan merobeknya menjadi 2 bagian. Jika tidak ada kontrak, kata ini tentu tidak perlu ditandatangani. Hector Thompson, yang semula akan menonton drama itu, langsung mengubah wajahnya, dan sulit untuk melihat yang ekstrim. Jika Anda ingin menghentikannya, itu sudah terlambat, dan kontrak yang robek tidak dapat diperbaiki. Tampar, Mandy Zimmer berdiri dan tanpa sadar menamparkan wajah Lina Pena. Lina Pena, kamu terlalu serius. Kamu dipecat. Gulungan. Lina Pena menutupi wajahnya. Dia tidak menangis, tetapi membungkuk hormat pada Mandy Zimmer. Nona Zimmer, saya layak menerima gaji yang Anda berikan kepada saya selama bertahun-tahun. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan aneh dan penyesalan Mandy Zimmer, dan malah mempercepat dan meninggalkan Hotel Sheraton. Baru saja keluar dari hotel, langkah kaki Lina Pena sedikit tercengang. Karena di ujung garis pandang, deretan Land Rover Defender berhenti. Di antara pintu yang terbuka, Harvey York muncul dengan tangan di punggungnya. Setelah ragu sejenak, Lina Pena dengan cepat berjalan menuju posisi Harvey York. Tepat ketika Lina Pena menghentikan Harvey York untuk berbicara, Hector Thompson sudah mengemasi suasana hatinya dan membawa Mandy Zimmer ke venue untuk menghadiri konferensi terlebih dahulu. Lagi pula, butuh waktu untuk mempersiapkan kontrak lagi. Dalam hal ini, lebih baik untuk menyelesaikan masalah di tempat terlebih dahulu. Meskipun Mandy Zimmer ragu-ragu, konferensi ini membahas masa depan pasar real estate Walsing. Dia tidak bisa pergi dengan terburu-buru saat ini. Dia hanya bisa mengikuti Hector Thompson ke tempat di mana tempat konferensi itu berada. Para tamu yang terhormat, selamat pagi semuanya. Senang bertemu denganmu di sini hari ini. Hector di bawah ini adalah salah satu penyelenggara konferensi real estate Walsing ini. Setelah Mandy Zimmer menemukan tempat duduknya dan duduk, Hector Thompson tersenyum padanya dan berjalan ke atas panggung untuk memulai pidatonya. Alasan dia melakukan ini hanyalah untuk memberitahu Mandy Zimmer betapa hebatnya dia. Hal ini juga akan memudahkan kelancaran penandatanganan kontrak di masa mendatang. Boom! Pada saat cerah Hector Thompson, pintu venue yang telah ditutup tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berjas hitam bergegas keluar. Segera, sosok Harvey York dengan tangan di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang tak terhitung jumlahnya melihat pada saat ini secara tidak sadar. Gerakan Hector Thompson juga merupakan santapan. Menatap mata Harvey York yang penuh keheranan dan keterkejutan. Mandy Zimmer juga berbalik tanpa sadar. Dan kemudian dia hampir kehilangan suaranya.
Harvey York. Bagaimana kabarmu? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan muncul di sini. Dan menilai dari sikap Harvey York, aku khawatir itu tidak sesederhana datang untuk minum teh. Bab 6392. Hector Thompson. Apakah kamu akan turun sendiri? Atau aku akan menendangmu ke bawah? Ketika Mandy Zimmer berjalan ke sisi Harvey York memegang punggungnya dan berbicara dengan keras. Mendengar kata-kata Harvey York, hampir semua orang yang hadir tanpa sadar tercengang. Siapa Hector Thompson? Gelar salah satu dari 4 tuan muda di Walsing ada. Siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan orang lain yang juga merupakan tuan muda keempat Walsing, ketika ingin bergaul dengannya, harus menjaga kesopanan satu sama lain di sisi baiknya. Terlebih lagi, keempat tuan muda Walsing memiliki semangat yang sama. Tetapi pada saat ini, pria yang muncul entah dari mana ini sebenarnya sangat kasar kepada pihak lain. Hector. Belum lagi, kepala sekolah Walsing Real Estate Association adalah keturunan langsung dari keluarga Walsing Leduk, kepala dari 10 keluarga teratas. Meskipun bukan Jonathan Leduk muda tertua dari keluarga Leduk yang legendaris, tetapi 4 kata keluarga Leduk Walsing sudah menjelaskan terlalu banyak hal. Saat ini, jadi memprovokasi Hector Thompson. Ini berantakan. Ini anak ulang tahun yang jatuh ke tangki septik. Tidak mati atau mati. Harvey York. Apa yang terjadi? Mandy Zimmer datang ke sisi Harvey York pada saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ini adalah pertemuan tahunan Asosiasi Real Estate Walsing. Promotor insiden ini adalah keluarga Leduk. Ketika Mandy Zimmer berbicara tentang keluarga Leduk, dia juga terlihat ketakutan. Keluarga Leduk ini berasal dari garis keturunan langsung keluarga Leduk, Adam Leduk. Meski tidak setinggi Jonathan Leduk, tuan muda nomor 1 di Walsing. Namun Adam Leduk juga menguasai kekuatan ruang pertama keluarga Leduk. Ditambah lagi dia selalu patuh pada Jonathan Leduk. Dari sudut pandang tertentu, dia juga merupakan tangan kanan Jonathan Leduk di keluarga Leduk. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menyinggung perasaan dengan santai? Harvey York datang ke sini untuk menyusahkan Hector Thompson. Di satu sisi, dia menyinggung keluarga Walsing Thompson. Di satu sisi, itu menamparkan wajah Adam Leduk, yang setara dengan menyinggung keluarga Walsing Leduk. 10 keluarga teratas menyinggung 2 dari mereka pada saat yang sama. Jadi bisnis semacam ini tidak sepadan. Meskipun Mandy Zimmer tahu bahwa Harvey York kuat, kekuatan kedua tim ini bersama-sama berada di luar imajinasi. Saya tidak peduli apakah itu pertemuan tahunan atau pertemuan bulanan. Harvey York memberi Mandy Zimmer senyum lembut, dan kemudian berjalan ke mimbar tempat Jonathan Leduk tanpa ragu-ragu. Saya hanya tahu bahwa saya datang ke sini hari ini untuk meminta hutang. Harvey York menyipitkan matanya dan menatap Adam Leduk, yang wajahnya sedikit muram saat ini, dan berbicara perlahan. Hector Thompson, sebagai seorang pria, Anda harus tahu bagaimana menulis kata-kata berani bertindak, kan? Sekarang turun dan berlutut di depanku. Aku bisa berpikir untuk tidak membunuhmu. Harvey York, apakah Anda di sini untuk perusahaan kami? Mandy Zimmer dengan cepat melangkah maju dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun saya juga curiga ada hubungannya dengan Hector Thompson. Tapi bagaimanapun, tidak ada bukti nyata. Dan korbannya semua mati. Dan petunjuknya rusak. Harvey York, jangan terjerat lagi. Masalah ini akan dianggap sebagai kerugianku. Terima saja hukumannya. Ini adalah tempat konferensi Asosiasi Real Estate. Ini tidak akan baik untuk perusahaan ke-9 kita jika masalah berlanjut. Kamu pergi dulu. Aku akan menemukan cara untuk menangani masalah perusahaan kita.
Mandy Zimmer memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia takut Harvey York tidak akan pernah mati bersama Hector Thompson untuk urusan perusahaan ke-9. Bagaimanapun, insiden itu telah dianggap di sini. Mandy Zimmer. Dia tidak ingin Harvey York mempertahankannya. Bab 6393. Bagaimana dengan kompi ke-9? Harvey York berbicara dengan ringan. Sepertinya aku benar-benar terbawa oleh kemarahan. Dan aku melupakannya. Tidak apa-apa. Kita akan menyelesaikannya bersama sebentar lagi. Harvey York. Aku mengatakan semuanya. Masalah ini telah diserahkan. Mandy Zimmer menggigit bibirnya yang tipis dan membuka mulutnya. Mengapa Anda harus menggigit Hector Thompson dan tidak melepaskannya? Bahkan jika kamu tidak mau. Aku adalah tuannya. Kan? Aku tidak peduli lagi. Apalagi yang kamu pedulikan. Mandy Zimmer tanpa sadar merasa bahwa Harvey York sedang makan cuka Hector Thompson. Hal ini membuat Mandy Zimmer sedikit kecewa dengan Harvey York. Bagaimana bisa seorang pria yang tidak bisa menangani hal semacam ini menjadi seorang yang besar di masa depan? Masalah perusahaan ke-9 hanyalah masalah sepele bagiku sekarang. Karena kamu mengatakan untuk membalik halaman. Mari kita balikkan. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah lain. Karena itu, suara Harvey York terdengar di antara hadirin. Tadi malam, di ruang pertemuan Sky Corporation, seorang pembunuh yang mengaku sebagai nomor 7 bercampur dengan kerumunan dan menyerang saya sambil memanfaatkan kekacauan. Benda yang digunakan adalah pembunuh seni bela diri legendaris, bulu merak. Sekretaris saya kebetulan mengetahui bahwa dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan fatal itu untuk saya. Dan setelah malam penyelamatan, dia mendapatkan hidupnya kembali. Pada saat yang sama, setelah orang-orang saya disiksa dan disiksa, mereka juga mengetahui bahwa pembunuh bernama nomor 7 ini diperintahkan oleh seseorang untuk menyerang saya. Orang ini sekarang berdiri di mimbar. Salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Hector Thompson. Seseorang mencoba membunuh saya. Dan sekretaris saya membantu saya memblokir pukulan pembunuhan itu. Dalam hal ini, jika saya tidak datang dan meminta penjelasan, saya khawatir saya tidak akan bisa melewati level itu di hati saya dalam hidup saya. Karena itu, suara Harvey York menjadi lebih dingin. Jadi, Hector Thompson, apakah Anda akan turun sendiri? Atau saya bantu? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dan aku memiliki kesabaran yang buruk. Aku harap kamu tidak dengan bodohnya datang untuk memancing kesabaranku. Menyerang Harvey York. Hector Thompson mengirim Ferry. Mandy Zimmer tampak sedikit terkejut. Dia tahu bahwa karena hubungannya, Harvey York dan Hector Thompson memiliki hubungan yang buruk. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Hector Thompson benar-benar akan mengirim seseorang untuk membunuh Harvey York. Namun, Mandy Zimmer juga berasal dari kelas atas. Jadi dia dengan cepat bereaksi. Dalam lingkaran mereka, selama ada kepentingan yang cukup, banyak orang menganggap hukum raja tidak ada artinya. Suatu ketika Hector Thompson, tuan muda keluarga Thompson, benar-benar ingin membunuh seseorang. Itu normal untuk mengirim beberapa pembunuh. Hanya saja dia akan meninggalkan petunjuk dan diperhatikan dengan mudah. Mandy Zimmer sedikit tidak yakin. Jadi dia hanya bisa diam saat ini dan tidak lagi menyukai satu pihak. Jika Anda ingin menambahkan rasa bersalah, tidak ada alasan. Hector Thompson berdiri di mimbar, juga membawa tangannya di punggungnya, menatap mata Harvey York yang penuh main-main dan jijik. Harvey York, apa yang Anda katakan seperti legenda sungai dan danau. Kedengarannya mengasyikkan dan mengasyikkan. Sayangnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Bagi saya, ada terlalu banyak cara untuk membunuh Anda.
Mengapa saya harus menggunakan pembunuh kue terburuk? Saya beritahu Anda. Anda dapat mempertanyakan estetika saya. Tetapi Anda tidak dapat mempertanyakan gaya saya dalam melakukan sesuatu. Karena kamu tidak layak membiarkanku menembus batas bawahku. Jika kamu memaksaku untuk disalahkan, maka kamu akan memberiku bukti. Bab 6394. Tanpa bukti dan tanpa bukti. Saya akan memfitnah saya dengan kata-kata kosong. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Ekspresi Hector Thompson menjadi semakin sarkastik. Apakah Anda tahu bahwa jika Anda memfitnah saya begitu banyak, pengacara saya akan membiarkan Anda menghabiskan beberapa tahun di penjara langit dalam hitungan menit? Hanya saja kamu juga orang miskin. Kamu menemukan bahwa aku tidak hanya dekat dengan Mandy, tetapi aku bisa memberinya cukup bantuan untuk mengeluarkan perusahaannya dari masalah. Kau takut dia berterima kasih padaku untuk itu. Kau iri dengan betapa cepatnya hubunganku dengannya memanas. Jadi kamu iri dan cemburu. Jadi, kamu membingkai semua yang terjadi padaku. Tapi kenyataannya, ini tidak membuktikan apa-apa selain kepengecutanmu sendiri. Kamu memang sepotong sampah. Setelah mengatakan ini, Hector Thompson memandang Mandy Zimmer dengan senyum lembut dan berkata, Mandy, pemborosan seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantu. Kamu menendangnya keluar dari keluarga Zimmer. Itu bisa dikatakan sebagai pilihan paling bijaksana dalam hidupmu. Biarkan orang-orang seperti itu menyingkir, dan hidupmu akan menjadi Avenue of Stars mulai sekarang. Hector Thompson mengejek, tetapi juga berpikir untuk menjemput anak perempuan. Baginya, tidak peduli seberapa agresif Harvey York, tidak ada artinya di tempat ini. Di satu sisi, ini adalah rumah keluarga leduk. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan mendapat masalah dengan keluarga leduk. Di sisi lain, dia, salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, tidak makan nasi kering. Mungkinkah dia masih bisa diinjak-injak oleh menantunya dari rumah ke rumah? Hari ini, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka yang ingin memeluk pahanya, mereka yang ingin memeluk paha keluarga leduk, pasti akan menginjak-injak Harvey York sampai mati. Benar saja. Hal semacam ini yang bisa melihat akhir secara sekilas membuat orang merasa tidak ada artinya sama sekali. Memikirkan hal ini, Hector Thompson tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menguap. Harvey York, jangan main-main. Mandy Zimmer tanpa sadar mendekati Harvey York pada saat ini dan membujuk dengan suara rendah. Kecuali Anda memiliki cukup bukti. Jika tidak, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Thompson sekarang. Dan saya akan meminta belas kasihan untuk Anda. Masalah ini mungkin selesai. Bukti. Harvey York berbicara dengan ringan. Apakah menurut Anda Hector Thompson akan mengakuinya bahkan jika saya menunjukkan buktinya? Hal semacam ini tidak pernah membutuhkan bukti. Yang dibutuhkan adalah kesenangan dan balas dendam. Karena itu, Harvey York memutar tangan kirinya, dan sebuah silinder perak muncul di tangannya. Ketika banyak orang berpengetahuan melihat silinder di tangan Harvey York, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Karena ini adalah bulu merak, pembunuh seni bela diri. Hector Thompson, kamu pasti sudah familiar dengan benda ini, kan? Harvey York membalikkan bulu merak di tangannya. Dan kata-katanya acuh tak acuh dan serius. Saya baru saja memasangnya kembali di mobil dan memasukkan barang-barang ke dalamnya. Kamu berlutut dan aku akan datang kepadamu. Apakah kamu mati atau tidak? Masalah ini sudah berakhir. Adil, adil. Hector Thompson tertawa kecil. Harvey York, sepertinya kamu melakukan kesalahan. Yaitu, apakah benda ini milikku atau bukan? Aku menggunakannya 10 kali untuk melawanmu. Dan aku tidak berdosa.
Tapi jika kamu berani menggunakannya padaku, kalau begitu aku berjanji. Ini jelas merupakan dosa besar karena terlibat dalam 9 klan. Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu mengerti? Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Thompson, kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tetapi kepercayaan diri yang berlebihan menjadi sombong. Dan menjadi sombong seringkali merupakan cara untuk mati. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Bab 6395. Melihat bahwa Harvey York tidak hanya tidak mengakui bahwa dia pengecut, tetapi juga mengejek dirinya sendiri satu sama lain. Wajah Hector Thompson menjadi semakin jelek. Tepat ketika dia hendak melambai seseorang untuk mengusir Harvey York. Kapan keluarga leduk kita menjadi sangat tidak profesional? Saya jarang mengadakan konferensi di Adam Leduk. Apakah ada pria yang tidak memiliki mata panjang yang berani membuat masalah? Pada saat ini, suara acuh tak acuh tetapi penuh dengan suara biadab datang. Benar saja. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, orang akan memperlakukanmu sebagai kucing yang sakit. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir tampak serius, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Jelas, identitas pemilik suara sangat tinggi, dan tidak ada yang bisa memprovokasinya. Segera, beberapa pintu masuk ke tempat itu ditendang keluar pada saat yang sama, dan kemudian sekelompok besar pria berjas masuk. Orang-orang ini menunjukkan kredensial mereka untuk memegang senjata api secara sah, dan kemudian mengeluarkan senjata api di pinggang mereka satu persatu. Setelah menarik asuransi, mereka membidik di mana Harvey York berada. Meskipun dikatakan bahwa di sepertiga akre di Walsing ini, siapapun yang menggunakan senjata api akan mati. Namun, memiliki dokumen hukum berbeda. Pada saat ini, pria berjas flamboyan ini semuanya membuktikan keabsahan senjata api di tangan mereka. Dengan kedatangan orang-orang ini, tak lama kemudian, di pintu masuk utama, seorang pria yang mengenakan kemeja putih, dengan telinga yang ditindik, dan rambut panjang yang tidak biasa masuk. Gerakannya tidak terlihat seanggun kelas atas, tetapi lebih dari itu, dari seorang gangster. Namun saat ia masuk, suasana tidak marah dan sombong. Lao Su sangat menggantung menyapu penonton. Keluarga Walsing Leduk. Kepala rumah ketiga. Garis langsung keluarga Leduk. Adam Leduk. Meski Adam Leduk masih muda, Jonathan Leduk sangat berbeda. Seluruh orang juga tampaknya merendahkan, tanpa sikap atasan. Namun nyatanya, dia memiliki gengsi yang besar baik di lingkungan Walsing maupun di dalam keluarga Leduk. Di satu sisi, dia adalah seorang ahli bisnis. Di sisi lain, itu adalah cabang ketiga dari keluarga Leduknya dengan sumber daya yang melimpah dan orang-orang yang cakap. Ketika Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu, masih berjuang dan diambang kebangkrutan, Adam Leduk, kepala cabang ketiga keluarga Leduk di Walsing, telah menyebarkan energinya, koneksi, dan uang. Musim panas di mana-mana. Hanya saja keluarga Leduk selalu relatif rendah hati. Apakah itu di daftar kaya atau daftar lainnya? Keluarga Leduk belum pernah terlihat. Namun, untuk lingkaran atas Walsing, banyak orang sangat menyadari energi dan gaya akting Adam Leduk. Dikatakan bahwa mereka yang menentangnya, dan mereka yang tidak bisa bergaul dengannya, gila atau menguap dari dunia. Mandy Zimmer menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat Adam Leduk muncul. Sebagai anggota dari 10 keluarga teratas, Mandy Zimmer secara alami mengenal Adam Leduk. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Leduk, halo." Kesalahpahaman. Semuanya salah paham. Kami akan pergi sekarang. Salah paham. Langsung pergi. Wajah Adam Leduk dingin saat ini.
Saya melompat-lompat di konferensi yang saya selenggarakan. Mengancam akan membunuh tamu undangan khusus saya. Mandy Zimmer. Apakah menurutmu dia juga anggota dari 10 keluarga teratas? Aku tidak berani membunuhmu. Saya masih berpikir. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memasang serigala ekor besar di sasis keluarga leduk kami? Ternyata kamu, Zimmer, ingin bergaul denganku. Apa? Keluarga Jin, Mordu, datang ke Wolsing. Bab 6396. Pada saat ini, Adam Leduk tidak memberikan wajah apapun kepada Mandy Zimmer. Setiap kata demi kata, menusuk hati Mandy Zimmer seperti pisau. Ini tidak hanya akan membuat wajah Mandy Zimmer membengkak, tetapi juga menyebabkan Mandy Zimmer mengeluarkan banyak darah untuk ini. Sebelum Mandy Zimmer bisa berbicara lagi, Harvey York melambai padanya, lalu memandang Adam Leduk dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Anak kecil, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi saya tetap menyarankan Anda kembali ke tempat asal Anda. Dengan cara ini, Anda memiliki tangan dan kaki untuk terus menari. Kalau tidak, jika saya marah untuk sementara waktu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Juga, orang yang mencari masalah Hector Thompson adalah aku, Harvey York." Satu orang melakukan hal yang sama. Masih ada seorang wanita yang terlibat dalam omong kosong ini. Kamu tidak merasa malu, tapi kurasa aku tidak bisa kehilangan orang ini. Sekarang, aku tidak peduli apakah kamu putra tertua keluarga Leduk atau kepala keluarga Leduk, berjongkok untukku dan bermain di lumpur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah Leduk. Bagaimanapun, wajah besar hari ini tidak berarti apa-apa bagiku. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tidak tahu bagaimana perasaannya. Bagaimanapun, sikap dan kata-kata Harvey York saat ini sangat jelas. Itulah yang harus dia lakukan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dalam keadaan ini, jika dia terus membujuknya, dia tidak hanya akan merasa kasihan pada niat baik Harvey York untuk membiarkannya menyelesaikan hubungan, tetapi bahkan mungkin membuat Harvey York jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas dan berhenti berbicara. Nama keluargamu adalah York. Pada saat ini, Adam Leduk memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sangat arogan. Seseorang dari Hong Kong bertaruh untuk Yaman. Harvey York berkata dengan ringan. Tidak, kamu tidak perlu takut. Mendengar kata-kata Harvey York, Adam Leduk tertawa marah. Dia menunjuk Harvey York dan membuka mulutnya dengan ironis. York, apakah kamu tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu mengatakannya lagi. Percaya atau tidak, Tuan Muda, aku memerintahkan seseorang untuk menembakmu sampai mati. Datanglah padaku untuk menjadi liar. Apakah kamu tidak melihat kalender kuning ketika kamu keluar? Saya tidak tahu bahwa hari ini, kecuali Tuan Muda ini, apakah semuanya salah untuk orang lain? Mendengar arogansi Adam Leduk yang menyendiri, wajah Mandy Zimmer menjadi semakin khawatir. Orang seperti Adam Leduk tidak boleh tersinggung. Karena bahkan dia, Mandy Zimmer, tidak mampu menyinggung perasaannya. Dan mendengar ini, Hector Thompson juga memiliki rasa dingin yang berarti di wajahnya. Harvey York, ini adalah mencari kematian. Singkatnya, Adam Leduk tersinggung sampai mati. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Adam Leduk, jika Harvey York tidak terbunuh hari ini, Adam Leduk mungkin tidak bisa makan atau tidur di malam hari. Ada juga banyak wanita terkenal yang hadir melihat Harvey York, dan wajah cantik mereka penuh sarkasme. Saya takut Harvey York, seorang pria dengan mata pendek, akan berakhir dengan cara yang sangat suram. Maaf, anak muda di era baru, saya tidak percaya pada takdir.
Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Saya percaya bahwa saya akan menghapus Hector Thompson hari ini. Seperti yang dikatakan Harvey York. Yesus tidak bisa menyelamatkannya ketika dia datang. Belum lagi hanya seseorang. Oh, itu benar-benar waktu yang lama untuk melihatmu. Adam meleduk melambaikan tangannya. Ayo, saudara-saudara. Mari Tuan Muda York. Melihat betapa hidup Yesus itu. Mengikuti perintahnya. Ada hampir 100 pria berpakaian hitam di arena. Yang semuanya mengunci Harvey York dengan senjata api mereka. Dengan perintah lain, mereka bisa langsung menarik pelatuk dan mengalahkan Harvey York hidup-hidup. Sebagai saringan, bab 6397, ada ketegangan instan di lapangan. Dan bau mesiu sepertinya menyebar, membuat suasana menjadi kaku. Melihat hampir 100 lubang senjata api hitam pekat, wajah Mandy Zimmer langsung memucat. Dia tahu bahwa Harvey York pandai dalam keterampilan. Tetapi masalahnya adalah waktu telah lama berubah. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan dan kekuatan pribadi Anda. Dapatkah Anda benar-benar memanfaatkan senjata api? Orang-orang menembak. Bahkan jika Anda dapat menghentikannya sekali. Dapatkah Anda menghentikannya untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya? Mandy Zimmer dengan cepat melangkah maju pada saat ini. Memblokir tempat di depan Harvey York. Dan dengan cepat berkata, Tuan Leduk, ini waltzing. Tidak baik bagi semua orang untuk menggunakan senjata api dengan santai. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan. Adam Leduk terkekeh dan berkata, Mandy Zimmer. Kamu adalah bagian dari keluarga Jin di Mordu. Kepala keluarga terakhir. Dan anak terlantar yang mungkin akan ditinggalkan oleh keluarga Jin di Mordu setiap saat. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda serius? Terlebih lagi, konferensi real estate hari ini. Perusahaan yang terlibat terkait erat dengan 10 keluarga teratas kami. Apakah kamu mencoba bergaul dengan 10 keluarga teratas untuk pria liar? Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Kemampuan seperti itu? Aku tidak keberatan membunuhmu sebentar lagi. Tapi demi 4 kata dari keluarga Jin ini, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih tentang sisi mana Anda harus berdiri. Kamu bisa menelepon dan bertanya pada tuanmu. Jika aku membunuhmu, apakah aku harus membayar harganya? Tanyakan padanya apakah dia berani mengganggu keluarga Leduk kita. Keberadaan 10 keluarga teratas peringkat di bawah. Apa yang kamu pura-pura ada di depan tuan muda ini? Rasa keberadaan apa yang kamu inginkan? Adam Leduk tidak hanya tidak memberikan wajah Mandy Zimmer, tetapi juga tidak memberikan wajah kepada keluarga Jin di Mordu. Pada saat ini, kata-katanya kejam. Tidak hanya menamparkan wajah Mandy Zimmer, tetapi juga menggosok wajah keluarga Jin di Mordu di tanah. Kelopak mata Mandy Zimmer berkedut. Dan dia tiba-tiba berkata, Tuan Leduk, saya tidak bermaksud membuat masalah dengan Anda. Hanya saja, saya tidak peduli apa maksud Anda. Aku masih harus bertanggung jawab atas sepatumu yang rusak. Apakah menurut Anda semua pria harus sopan kepada Anda jika Anda memiliki kecantikan berujung 3? Wajah Adam Leduk lucu. Untuk wanita cantik sepertimu, aku belum memainkan 1000, tapi 800. Kamu pikir kamu ini apa? Pergi. Saat berbicara, Adam Leduk menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan backhand. Untuk pria muda seperti dia, dihentikan di depan oleh seorang wanita adalah hal yang sangat memalukan. Jadi pada saat ini, dia tidak sopan. Siap memberi pelajaran pada Mandy Zimmer. Di satu sisi, itu untuk membangun otoritasnya. Di sisi lain, adalah seorang psikopat. Jika ada kesempatan seperti itu untuk mengalahkan seorang wanita, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Retak. Namun,
Tamparan ini tidak menimpa wajah cantik Mandy Zimmer seperti yang dibayangkan Adam Leduk. Sebaliknya, Harvey York dengan santai mengulurkan tangannya dan menempelkannya di pergelangan tangan Adam Leduk. Dan dia juga mengerahkan sedikit kekuatan, menyebabkan pergelangan tangan Adam Leduk langsung terluka, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Ketika kedua pria berjas melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka langsung bergegas untuk meletakkan senjata api di dahi Harvey York. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh dan menendang mereka ke tanah satu persatu. Setelah melakukan ini, Harvey York tersenyum ringan pada Adam Leduk. Di depan wajahku, pindahkan wanitaku. Adam Leduk. Apakah kamu takut kamu tidak akan mati cukup cepat? Bab 6398. Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia tidak merasakan dominasi Harvey York untuk waktu yang lama. Mandy Zimmer, ini adalah rumah laki-laki. Tidak ada hubungannya denganmu. Lihat saja dari samping. Biarkan seorang wanita berdiri di depanku. Kamu tidak takut malu. Aku juga takut malu. Saat berbicara, Harvey York melepaskan Adam Leduk, mengulurkan tangannya dan memblokir Mandy Zimmer di belakangnya. Mandy Zimmer ragu-ragu, tetapi akhirnya menghela nafas dan berhenti berbicara. Seperti yang dikatakan Harvey York, jika dia terus terlibat dalam masalah ini, hanya Harvey York yang akan malu. Cek cek cek. Selir apa? Sepasang anjing dan pria yang baik. Pada saat ini, Adam Leduk mengguncang pergelangan tangannya yang sakit, dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Sejak debut saya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang mempermalukan saya seperti ini. Dan pertama kali saya bertemu seseorang yang berani membuat masalah dengan saya. Cemerlang, kamu sangat sombong. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu seharusnya tidak muncul di Wolsing. Harvey York berkata ringan. Adam Leduk, berhentilah bicara terlalu banyak. Demi nama keluargamu, aku akan memberimu kesempatan dan sedikit wajah. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda ingin berguling ke samping dan berjongkok? Atau tidak ingin memberimu wajah? Mendengar kata-kata Harvey York, Adam Leduk tertawa marah. Menarik. Sangat menarik. Aku sudah lama tidak melihat orang seperti itu. Untuk mengatakan sesuatu seperti ini di depan tuan muda ini. Ini benar-benar bukan kata mati dalam kamus. Wah, begini. Kamu ingin aku memberi jalan. Kecuali aku menjadi kuburan. Sayang sekali umurku panjang. Jadi pilihanmu hari ini adalah berlutut di tanah. Bersujud dengan hormat. Lalu merangkak keluar seperti anjing. Kalau tidak, aku akan menghapus kakimu, mengusirmu, dan memberitahumu perilaku keluarga Leduk kami. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk menolak. Tapi kalau begitu, kita akan membunuh tanpa ampun. Kamu bisa mencoba menantang garis bawahku. Saat berbicara, Adam Leduk mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Harvey York dengan gerakan menembak. Pada saat ini, hampir 100 pria berjas melangkah maju. Semua senjata api di tangan mereka bertumpu di dahi Harvey York. Moncong senjata api tampaknya agak panas. Dan pada saat ini, sepertinya pistol itu bisa meledak kapan saja. Di mimbar, Hector Thompson mengeluarkan cerutu tipis dengan santai. Dan setelah menyalakannya, cincin asap besar keluar. Wajahnya penuh keceriaan dan keceriaan. Menunggu akhir Harvey York. Para wanita dan anak perempuan cantik itu semua melirik saat ini. Saya lebih bodoh dari yang pernah saya lihat. Saya sangat bodoh. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. Pada kesempatan seperti itu, berkelahi dengan Adam Leduk sampai akhir. Ini karena dia benar-benar berpikir bahwa hidupnya terlalu panjang. Mandy Zimmer ingin berbicara,
Tetapi Harvey York langsung menghentikannya. Dia mengabaikan senjata api yang ada di dahinya. Tetapi menghela nafas dan berkata, "Adam Leduk, kamu bertekad untuk tinggal bersamaku hari ini, bukan? Tidak bisa pergi denganmu." Adam Leduk tersenyum bercanda. "Apa yang salah denganmu? Untuk orang sepertimu, apakah aku masih perlu membaca kalender kuning saat menginjakmu?" Seorang pria yang muncul entah dari mana berani memprovokasi saya. Adam Leduk, sepertinya saya baru-baru ini makan cepat dan membaca Buddha terlalu banyak. Sehingga orang luar berpikir bahwa Adam Leduk baik hati dan berhati lembut. Bab 6399. Kamu tidak berhati lembut. Harvey York berbicara dengan ringan. Itu karena kamu tidak memiliki apa-apa selain mulutmu yang keras di sekujur tubuhmu. Dan, hanya dengan satu panggilan telepon, saya yakin, Anda bahkan tidak bisa berbicara keras. Kamu akan berlutut langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, Adam Leduk tampak menghina. Berlutut langsung di telepon. Siapa yang aku takuti? Aku tidak percaya. Wolsing begitu besar. Seseorang bisa membuatku berlutut dengan panggilan telepon. Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan acuh tak acuh. Memutar nomor. Dan kemudian melemparkannya ke Adam Leduk. Kamu bertanya padanya apakah dia memenuhi syarat untuk membuatmu berlutut. Adam Leduk tanpa sadar mengambil alih telepon. Dan saat sudut matanya meliriknya, ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Putri Leduk, mengapa kamu memiliki nomor telepon Putri Leduk? Ketika mereka mendengar kata-kata Putri Leduk, semua orang yang hadir terdiam dan wajah mereka menegang. Seperti yang mereka semua tahu, Putri Leduk, Klu Leduk adalah satu-satunya keberadaan di keluarga Leduk di Wolsing yang dapat melawan Jonathan Leduk, tuan muda tertua dari keluarga Leduk. Adam Leduk memang sangat baik. Tetapi di depan Klu Leduk, dia hampir seperti anjing. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Putri Leduk, para pria berjas yang memegang senjata api itu juga menggoyangkan tangan kanannya. Dan tangan yang memegang senjata api itu tampak sedikit lemah. Orang-orang ini dapat menekan siapapun dengan arogansi. Tetapi kunci masalahnya adalah jika orang ini ditutupi oleh Putri Leduk, mereka tidak akan berani memprovokasi satu sama lain jika mereka terbunuh. Bahkan Mandy Zimmer terlihat sedikit linglung dan memiliki ekspresi yang aneh. Dia mengetahui bagaimana Harvey York mengenal begitu banyak wanita. Dan masing-masing wanita ini tidak sederhana. Kate Walker dan Queenie York sebelumnya tidak lebih dari itu. Sekarang bahkan Klu Leduk dan Harvey York saling kenal. Dan dari sikap Harvey York, sepertinya hubungannya dengan Klu Leduk tidak bisa dipisahkan. Mungkinkah nasi lunak Harvey York sudah pergi ke rumah Leduk? Jika dia menjadi menantu keluarga Leduk, dia benar-benar akan menjadi menantu yang murni dan tertinggi. Segera, panggilan itu terhubung. Dan Adam Leduk dengan cepat menempelkan handset ke telinganya. Dan kemudian menurunkan tangannya dengan hormat bahkan di seberang telepon. Saat suara di seberang telepon berdering, meskipun semua orang tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa punggung Adam Leduk langsung basah oleh keringat dingin. Ketika panggilan ditutup, Adam Leduk mengembalikan telepon ke Harvey York dengan mata berkedut. Niat membunuh di tubuhnya mereda pada saat ini. Jelas sedikit malu dan tidak lagi bermartabat. Ekspresi Hector Thompson tiba-tiba berubah. Sebagai salah satu dari 4 master muda di Wolsing, dia pasti tahu energi Klu Leduk. Eksistensi yang bisa menyaingi Jonathan Leduk dalam keluarga Leduk di Wolsing pasti bisa ditekankan di kening Adam Leduk. Bahkan jika Harvey York hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh Klu Leduk, sebagian besar Adam Leduk tidak akan berani menyentuhnya. Belum lagi, dilihat dari ekspresi dan sikap Harvey York, dia dan Klu Leduk mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat. Di Galicia hari itu, aku beberapa kali bertemu dengan Putri Leduk.
Harvey York sedang bermain dengan ponselnya saat ini. Dan membuka mulutnya dengan ekspresi lucu. Dia mengatakan bahwa bisnis saya adalah bisnisnya. Meskipun sebagai seorang pria, aku terlalu malas untuk melakukan apapun dengan energinya. Tapi anjing peliharaannya mencoba menggigitku. Aku akan menemukan tuannya. Apakah ada masalah? Kamu anjing leduk sangat kejam dan galak. Entahlah. Setelah menjawab panggilan tuanmu, apakah kamu masih galak? Kenapa tidak membuka mulutmu? Apakah itu sulit? Bab 6400. Aku tahu kamu kesal. Dan aku tahu kamu tidak puas. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Adam Leduk. Kalau begitu datang dan gigit aku. Kata-katanya acuh tak acuh. Tetapi kesombongan yang tak terkatakan menekan seluruh pribadi Adam Leduk sampai mati. Ekspresi Adam Leduk terus berubah. Dan pada saat yang sama dia merasakan kepahitan di mulutnya. Dan dia tidak tahu bagaimana menjawab. Jika dia terus berjuang dengan Harvey York, maka dia akan bosan hidup. Mengakuinya secara langsung berarti menghancurkan wajah Anda. Jadi pada saat ini, Adam Leduk hanya bisa memilih untuk tetap diam. Tapi dia tetap diam. Tapi dia melupakan satu hal. Artinya, terkadang diam juga merupakan sikap. Melihat Adam Leduk menggertakkan giginya dan harus mengakui kepengecutannya. Semua orang di antara hadirin tampak aneh. Tidak peduli apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya panggilan telepon dari Harvey York akan membuat seseorang seperti Adam Leduk tidak dapat berbicara. Adapun pria berjas dari keluarga Leduk, mereka menurunkan senjata api mereka satu persatu pada saat ini. Dan sudut mata mereka terus berkedut. Sepertinya ponselku cukup berguna. Melihat Adam Leduk menggertakkan giginya tetapi harus mengakui kepengecutannya. Harvey York tersenyum sedikit. Dan lengkungan yang berarti muncul di sudut mulutnya. Bagaimanapun, Adam Leduk yang luar biasa telah terdiam. Mulut ini tidak bisa dikeraskan. Saat dia mengatakan itu, Harvey York menggunakan tangan kanannya begitu keras sehingga wajah Adam Leduk menamparkan keras. Harvey York, sebaiknya kau berhenti di moderasi. Mulut Adam Leduk berkedut. Sebaiknya kau tidak mengkhianati kepercayaan putri kami padamu. Dia meminta kami untuk memperlakukan Anda sebagai tamu kami yang paling terhormat. Bukannya kamu bisa bertindak sembarangan. Harvey York berkata dengan ringan. Dalam pemahaman saya, tamu yang paling terhormat mewakili perilaku nakal, intimidasi, dan itu juga berarti bahwa Anda tidak berbeda dengan anjing di depan saya. Apakah menurutmu aku benar? Mata Adam Leduk berkedut dan dia berkata, Harvey York, jangan lupa, saya dari Tuan Muda Leduk. Putri Leduk memang bangsawan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan orang-orang. Tuan Muda Leduk, sebaiknya kau tidak pergi terlalu jauh. Tetap keras kepala. Sepertinya merek Putri Ledukmu tidak cukup kuat. Namun, bahkan jika itu tidak cukup sulit, itu bukan masalah besar untuk membuat wajahmu membengkak, kan? Saat berbicara, Harvey York menamparkan backhand dan langsung menjatuhkan anggota keluarga Leduk di samping Adam Leduk ke tanah. Bajingan. Beraninya kamu. Keluarga Leduk lainnya tiba-tiba berubah warna. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Harvey York menamparkan forehandnya, yang juga menamparnya seperti anjing. Segera setelah itu, Harvey York menamparkan satu persatu. Dan langsung menamparkan semua anggota keluarga Leduk yang memegang senjata api dan mengenakan jas hitam ke tanah dan mengejang. Beberapa orang menutupi wajah mereka. Beberapa orang berbusa. Singkatnya, betapa malu dan malu. Betapa malu dan malu. Orang-orang ini menutupi wajah mereka dan ingin marah. Tetapi mereka tidak berani berbicara. Lagi pula, di hati mereka, tekanan yang dibawa oleh Klu Leduk terlalu besar. Bagaimanapun, itu adalah putri keluarga Leduk.
Melihat bahwa semua orang yang dia bawa ditinggalkan oleh Harvey York, mata Adam Leduk berkedut dan dia menggertakkan giginya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Leduk kita? Bagi Adam Leduk, membunuh Harvey York adalah hal terbaik untuk dilakukan. Jika tidak, wajahnya akan benar-benar hilang. Tapi masalahnya, dia benar-benar tidak berani main-main saat ini. Bagaimanapun juga, suara Klu Leduk selalu ada di telinganya. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.